Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama Ibu di sini pada makul pengantar statistik pertama ya, statistik 1. Kali ini kita akan belajar statistik melalui media daring ataupun media online ya. Oke, jadi ada beberapa pilihan model perkuliahan daring. Bisa menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Meet, Gsteamit, Microsoft Teams, Google Classroom, atau juga dengan menggunakan Siska Learning. Nah, untuk pilihan model perkuliahan ini nanti kita bahas pada saat sesi kontrak belajar ya, kontrak belajar. Oke, ini sebagai pendahuluan kita akan bahas dulu tentang sebenarnya apa sih makna statistik itu. Nah, kira-kira apa? Jadi statistik itu merupakan sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu ya. Bisa juga statistik dapat dimaknai sebagai keterangan ringkas dalam bentuk angka-angka atau sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Nah, statistik juga merupakan suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Nah, sedangkan apa sih itu statistika? Tadi statistik ya, sekarang statistika. Jadi, statistika itu merupakan suatu metode ilmiah mengenai cara untuk mengelola, menginterpretasi, mengumpulkan, menganalisa penyajian data, dan mempresentasikannya dalam suatu data. Nah, perbedaan antara statistik dan statistika dari segi pengertian itu sendiri ya. Statistik itu tadi adalah pengelolaan data, sedangkan statistika itu merupakan metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan ataupun menganalisa suatu data. Tujuan dari statistik itu untuk mempermudah dalam introspeksi sebuah data dan digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan statistika tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran sekumpulan data yang dikaji sehingga dapat mengambilkan suatu kesimpulan dari data tersebut. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara statistik dan statistika ini ya. Tuh. Pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya itu ada statistik sosial, statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan, statistik pertanian, dan juga statistik kesehatan. Nah, ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk statistik. Di sini ada tabel frekuensi berkaitan dengan jumlah mahasiswa dan nilainya. Ada tabel klasifikasi dan tabel konstitusi ataupun tabel korelasi. Ini adalah
contoh tabel penyajian suatu data. Nah, sedangkan ini merupakan contoh daripada beberapa diagram pada suatu statistik. Ini ada diagram batang, diagram garis, diagram gambar, piktogram, ada diagram pastel dan diagram lingkaran. Ada juga diagram dalam bentuk peta atau diagram pencar dalam bentuk titik seperti itu ya. Oke. Nah, kegiatan statistik sehari-hari ada beberapa contoh diantaranya sebagai berikut. Teman-teman, Ya, aku nggak paham tentang statistika tadi. kamu nggak pahamnya yang bagian mana? Ya semuanya kayak frekuensi, rata-rata, median. Aduh, aku nggak paham. Kamu bisa nggak? Enggak sih ya, sebenarnya statistika itu penerapan dari kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya statistika, semuanya itu bisa jadi gampang. Karena dengan adanya ilmu statistika ini, semua permasalahan di kehidupan sehari-hari, data-data, jadi bisa diolah sama statistika. Jadi kalau kita paham konsepnya, itu pasti kita bisa ngerjain statistika. Wah, ini nih contoh nyata, contoh paling simpel statistika dalam kehidupan kita. Nah ini nih. Coba buka Instagram Mama. Nah di profil itu ada data statistik. Coba. Ini kan ada ikonnya grafik ya. Buka aja di sini. Tuh lihat. Ada banyak sekali statistik yang dikelola untuk profilmu. Wah, pengikutku minus ya. Mungkin apa gara-gara aku nggak pernah upload atau apa-apa di Instagram ya? Mungkin bisa, atau kamu jarang banget tuh bikin snapgram, instastory kayak gitu-gitu. Jadi di statistik ini ada jangkauan, jumlah persentase laki-laki sama perempuan, usia, terus asal, kota, banyak kok, canggih kok sekarang. Canggih ya Instagram sekarang. Aku padahal udah bertahun-tahun pakai Instagram loh, tapi aku nggak tahu kalau statistika itu implementasinya di Instagram juga ada. Makanya. Ini juga lihat dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada grafiknya juga loh yang mengunjungi profilku, dan yang paling banyak itu di hari Kamis. Iya. Terus ini juga ada, jadi statistika di sini tuh kayak review aja sih, review profilmu kayak gimana. Jadi aku juga bisa dong lihat kalau Instagramku itu banyak followers, nambah atau berkurang. Jadi aku bisa lihat di sini. Betul banget. Pokoknya statistika itu cakupannya luas deh, termasuk di medsos kayak gini. Penting banget kan buat selebgram, buat all shop. Statistika di Instagram ini penting banget. Oh, jadi statistika itu sangat bermanfaat ya. Implementasinya pun di Instagram juga ada loh. Padahal statistika itu bisa loh. Enggak kok. Statistika itu pokoknya memudahkan dalam mengelola data, gitu. Mendeskripsikan data. Wah, seperti itu. Oh, jadi Instagram itu juga implementasi dari statistika. Selama ini berarti aku udah menerapkan statistika dong. Yuk kita ke mall. Ayo, lapar nih aku. Terus Nggak ikut dah aku. Loh, kenapa? Aku irit. Sebenarnya aku ingin sih beli sesuatu, tapi mesti uangku habis. Nah, buat nyelesain masalah itu, statistika itu bisa loh sebenarnya. Gimana? Ya nanti aku ajarin deh, gampang. ya nggak
nggak jadi ke mall. Padahal kan aku mau update Instagram. Ya udah deh. Ayo Liv, sini tak ajarin. Ya. Ini nih, aku punya data aku tiap bulannya tuh kayak gimana. Sekarang giliran kamu total sebulannya berapa? 700. 700. Ya. Makan per jajannya 15.000. 15.000. Itu sehari ya? Iya. Kalau dikali 30 berarti 450. 450. Nah, mahasiswa kan biasanya ngeprint tuh ya. Per minggu berapa kira-kira? Tergantung mata kuliahnya. Oh, kalau kita kan ada dua matkul yang biasanya ngeprint per minggunya. Ada workshop jaringan komputer, terus ada KDJK. Kira-kira sekitar berapa? 20 ribuan bisa nggak? Mungkin 20.000. 20 ribu. Kalau 20 ribu dikali 4, kan satu bulan ada 4 minggu. Berarti ada 80 ribu rupiah. Kamu pulang kampungnya sebulan sekali atau berapa kali? Sebulan sekali. Sekali pulang perginya berapa tuh kamu? Aku ke rumah 35.000. Berarti- Sama pulangnya 70.000. Oh, berarti 35 plus 35 ya? Iya. Berarti 70 ribu. Untuk kebutuhan yang lainnya kayak sabun, kayak apa kayak gitu berapa ya? Berapa ya? Tergantung sih. 50 ribu? Ya udah nggak apa-apa, cukup paling. 50 ribu. Mungkin cukup mungkin. Jadi ini kita hitung ya, pakai rumus sum. Sum itu rumus penjumlahan. Oh iya. Jadi tinggal sama dengan sum, terus diblok deh data mana yang ingin dijumlahkan. Oh iya, untuk tabungannya ini kamu tahu nggak berapa persen dari pendapatan atau pemasukan? Nggak tahu. Nggak tahu berapa persennya? Nggak tahu. Ya udah, kamu pengennya satu bulan itu nabung berapa? 50.000. 50 ribu aja sebulan, beneran nih? Iya. Ya udah, kita hitung ya. Ini bisa pakai rumus matematika kok. Jadi kayak tadi 700 ribu ya, kita buka di Manfaat aja deh. Berarti 700 ribu dikali X per 100 sama dengan 50 ribu. Nah, rumus ini kamu bisa tahu berapa persen yang harus kamu sisihkan buat tabungannya. Jadi ya tinggal kayak gini aja, tinggal coret aja 700 ribu per 100 sama dengan 7.000, terus dikalikan X sama dengan 50 ribu, tinggal dibagi aja. 50 ribu dibagi 7.000 hasilnya 7%. Jadi kamu per bulannya itu mempunyai 7% untuk tabungan dari jumlah pemasukan kamu. Terus ada lagi nih, ada rata-rata sama modusnya. Kalau ngitung modus jelas dong, yang paling banyak mengeluarkan dana itu makan sama jajan. Berarti modusnya ya makan sama jajan gitu. Ya untuk rata-ratanya sih dihitung sehari, seminggu, sebulan, tergantung sama kebutuhan kamu. Kalau untuk makan ini 450 ribu dibagi jumlah harinya, berarti ya hasilnya 15 ribu sehari. Itu untuk jatah makan kamu. Terus yang untuk ngeprintnya itu kan ada itu ya seminggu ya, berarti dibagi dengan 4, satu bulan kan ada 4 minggu, berarti 80 ribu dibagi 4 adanya 20 ribu. Kamu per minggunya setidaknya menyediakan 20 ribu buat ngeprint. Udah untuk PP nya pulang kampungnya ya 70 ribu karena cuma sekali aja. Nah, dengan ilmu statistik ini kamu bisa mengelola, mengkalkulasi pemasukan dana-dana kamu itu biar kamu bisa membeli barang-barang kebutuhan yang kamu inginkan. Oh, jadi gitu ya. Statistika ternyata gampang ya, dan pengimplementasinya di kehidupan sehari-hari juga banyak.
Baik, itulah contoh statistik dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita jumpa kembali pada pembelajaran berikutnya.